Maksudnya, dosa yang mendatangkan maut. Mendukakan Roh Kudus kita semua pernah. Menghujat Roh Kudus itu levelnya beda. Not as simple as you think, tidak sederhana yang kau kira. Dikit-dikit mati aku. Aduh ampun, aku telah menghujat Kristus. Menghujat Kristus saya juga pernah. Menghujat Roh Kudus saya gak pernah. Bukan belum pernah, saya gak pernah dan gak akan mau. Menghujat Kristus saya pernah. Waktu dulu saya belum kenal Tuhan. Wah, kata-kata saya mencaci maki Tuhan beneran. Aduh, makanya itu hari ini seperti Rasul Paulus merasa nggak layak. Apalagi menjadi pemberita Injil. Aduh, mulutku ini najis, tinggal di antara orang-orang yang najis mulutnya pula seperti Yesaya. Tolong Tuhan Yesus sembuhkan, tahirkan lidahku dengan bara api sorga. Menghujat Kristus kita pernah semuanya. Ya, tapi menghujat Roh Kudus jangan ya. Bedanya apa? Orang menghujat Kristus karena dia belum mengalami pelayanan Roh Kudus secara penuh. Orang menghujat Roh Kudus itu berarti dia sudah kenal Kristus, tahu Kristus siapa, dan sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus, paling tidak sampai sebuah measure tertentu atau sebuah takaran terbatas. Lalu dia memang keraskan hatinya seperti Firaun, berbalik arah dan hujat Tuhan. Dan tuduh-tuduh yang enggak. Dan dengan demikian hatinya enggak bisa lunak lagi. Bablas sudah kata orang Jawa Tengah. Udah lewati bangjo lampu merah kata mereka. Sikat saja tabrak sorga. Yang kayak begini susah. Makanya kalau keras hati itu jangan lebih dari sehari. Cepat balik deh. Cepat balik situ. Jangan biasa dengan jalan hidup yang salah. Dan dosa yang mendatangkan maut seperti apa, yang menghujat Roh Kudus seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayatnya, hati-hati ya dosa yang mendatangkan maut. Kita baca ayatnya di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai 21. Pengetahuan akan hidup yang kekal, judul di Alkitab kita bahasa Indonesia. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, kata Yohanes, Rasul kasih yang menulis surat ini. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berhenti di situ dulu, saya jelaskan. Berkat terbesar anak-anak Tuhan adalah hidup yang kekal. Sadarkah Anda? Kita ini dikasih sorga cuma-cuma loh, gak bayar apa-apa. Pepatah di Alkitab ada sebuah saying atau sebuah kalimat. Anak-anak Tuhan itu punya hoki tertentu, punya keuntungan, yaitu apa? Mereka bisa mendiami rumah yang tidak mereka bangun, menikmati anggur dari kebun yang tidak mereka tanam. Tapi tahu nggak? Itu juga secara profetik bicara tentang sorga. Kita nggak bangun, kita nggak nanam. Nanti kita masuk ke sorga begitu aja seperti penyamun di sampingnya salib Yesus Kristus. Malam ini juga, petang ini kau dan aku di Firdaus, Tuhan menubuatkan. Memprediksi kematiannya. Dan berkata, sore ini kamu sama aku sudah. Dan Yesus mendahului dia ke sorga. Ke Firdaus dulu. Penyamun di samping Yesus Kristus kanan kiri. Yang membela maupun mencemoohkan. Sama-sama belum mati. Mereka ini kuat-kuat. Dasar perompak. Ya, Tuhan Yesus matinya mengebuskan nafas, menyerahkan nyawa. Bukan karena kehabisan darah. Mereka berdua di samping kiri kanan harus dipatahkan kakinya supaya gak bisa tarik nafas. Karena mereka bergelantungan. Di salib itu adalah hukuman yang sangat kejam. Mereka tarik nafas itu perlu kekuatan kaki dan tangan dan itu gesekan paku. Itu sakitnya luar biasa. Lepas nafas lebih sakit daripada menariknya. Tapi kalau dipatahkan kakinya, dengan apa dia angkat? Lungs atau paru-parunya gak bisa berkembang. Yesus dulu di Firdaus. Pada waktu Yesus barusan berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dan dia berkata, lalu Yesus berseru, sudah selesai, it is finished. Hembuskan nafas terakhir. Penyamun itu menyusul. Kecele sekali penyamun yang mencemoohkan dia. Bangun masuk neraka. Sedangkan yang satunya yang memuji dia di hari-hari, di saat-saat detik terakhir. Melek mata melihat Yesus di sana dalam kemuliaannya.
Saya bisa bayangkan dia langsung sujud menyembah. Aku tidak layak. Tapi Tuhan ulurkan tangan. Mari kepadaku, ku bawa datang ke Bapakku. Sebab akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dengan tangannya masih berlubang paku. Tapi sudah tidak lagi tertancap di paku atau salib itu. Saya bayangkan penyamun itu berkata, tapi aku ini perampok, aku belum dibaptis Tuhan. Tapi aku ini belum bisa pelayanan, aku belum bisa bercege malahan. Aku belum bisa bawa jiwa, aku belum bisa doakan orang. Jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 kan, sebab waktu Yesus mengajarkan perkataan-perkataan ini, penyamun itu masih suka merampok dan juga suka mencuri, membunuh, bobol rumah orang. Jadi dia nggak ada di kerumunan yang mendengarkan firman Yesus ketika Yesus memecahkan roti. Ketika Yesus mengajar, mengutuk pohon ara. Dia nggak ada di sana. Dia masih asik-asiknya menggeluti kriminalitas kehidupan kejahatan. Yesus ulangi mungkin. Ini yang dibayangkan, nggak ada di Alkitab ini. Saya kalau baca Alkitab itu visual. Visual di hati, saya suka imajinasi. Mungkinkah Yesus berkata, jangan gelisah. Tegakkan kepalamu, lihat aku. Jangan gelisah, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sini, mendahului kamu dan murid-muridku dan semua orang lain yang kutebus. Aku juga akan menyelamatkan mereka yang mati. Di zaman perjanjian lama sejak Nabi Nuh. Bahkan sebelumnya lagi, darah orang-orang kudus yang belum dibasuh dengan darahku. Mari kemari, masuklah dalam sukacitaku. Bayangin si penyamun itu, happy-nya kayak apa? Do you know the greatest gift you can have in this short life is eternal life. Karunia terbesar yang Anda dan saya bisa miliki di hidup ini, kado yang paling mulia yang gak bisa terbeli adalah hidup kekal. Sorga itu bukan di bawah telapak kaki ibu. Itu kiasan saja tentang kasih mama. Sorga yang dimaksudkan hidup kekal ini sungguhan ada. Jikalau tidak, Yesus berkata, aku tentunya sudah beritahu kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu bahasa Yunaninya, tentunya bahasa Inggrisnya juga ngomong begitu. In my father's house there are many mansions, not houses. Bukan rumah, tapi mansions. It's true, makanya itu anak-anak Tuhan kalau ada siapa, saudara, teman, rekan, apalagi keluarga sendiri kalau sudah meninggal, asal dalam Kristus loh ya, itu keuntungan. Memang kita ditinggalkan merugi karena kita kangen sekali. Kita juga kehilangan, tetapi jangan sedihnya kayak orang gak punya pengharapan. Di dalam Tuhan yang berkabung, jangan gores-gores tubuhnya seperti penyembah Baal. Seperti orang-orang yang gak ngerti surga itu ada. You know, suatu hari kita akan reuni dengan mereka yang mendahului kita. And if a Christian must die, kalau kita mati, asal kita gak mati dalam dosa kita, jangan takut. Saya gak bisa buktikan, saya sendiri belum mengalami masa itu. Tapi when it's my turn, I hope, kalau itu adalah giliran saya harapkan, I will face death boldly in the face. I hope, saya harap, kalau saya matinya tenang, atau matinya sakit kayak, atau mati apa, gak tahu. I hope, saya tidak akan coward, saya tidak akan menjadi seorang pecundang. Saya harap saya akan bisa melihat kematian dengan lapang dada, dengan mulut, dan wajah yang tersenyum ke hadapan Allah dan berkata, receive my spirit, terimalah. Tahu nggak, orang Kristen yang lahir baru itu yang punya satu-satunya di dunia yang punya hak itu. Kalau kita ditinggal meninggal oleh seseorang yang kita cintai, kalau dia di luar Tuhan, wah itu musibah. Tapi kalau di dalam Tuhan, janganlah bergabung seperti tidak ada pengharapan. Please, siapa tahu di sini ada yang sedang berduka. Dan kalau itu giliran kita, let's get ready. Cepat lambat kita semua satu persatu akan mati. Hari ini di gereja saya kasih bocoran dulu. Semua Anda suatu hari akan mati. Gak usah diamini, itu akan terjadi.
Might as well kita persiapan. Buat apa punya religion sih? Buat apa punya agama kalau semuanya hanyalah perbuatan baik, amal sosial? No, I want eternal life. Kalau saya cuma cari agama apapun ngajarkan kebaikan. Kalau saya cari keselamatan, mau nggak mau saya akan ketemu Yesus. Mau nggak mau hanya Yesus. Only Jesus. Do you know that eternal life is real? Kehidupan kekal itu nyata dan kehidupan kekal itu ada, sorga itu nyata. Bahwa itu adalah kado karunia terbesar. Jadi jangan terlalu mengeluh kalau kita kehilangan satu dua. Ada orang kehilangan lengan, ada orang kehilangan bisnisnya, ada orang kehilangan teman. Udahlah. Di dalam kacamata sudut pandang kekekalan, itu gak seberapa kehilangan asal Anda tetap setia sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Bucket list ada orang tertentu yang pokoknya memberhalakan satu dua hal. Aku pokoknya harus, kalau perlu bercerai gara-gara itu. Kalau perlu berantem sama orang lain, kalau perlu mencuri. Apa sih bucket list kalau kita sudah punya sorga, semuanya itu pale atau semuanya itu pucat dibanding kehidupan kekal. Terus terang ya, saya itu punya bucket list. Bucket list itu apa sih? Wish list. Make a wish setiap tahun. Ya, tahu nggak? Tambah tua tambah banyak wishnya. Setiap tahun kan tiup lilin, make a wish. Wish list atau daftar keinginanmu nggak terpenuhi, terus terang Anda nggak sendiri. Saya juga punya banyak daftar keinginan tidak terpenuhkan. Pingin itu, pingin ini, pingin jalan-jalan dunia, pingin nggak bisa semua. Apalagi sekarang gara-gara siapa? Gara-gara Anda. Kalau nggak kan weekend ini saya sudah jalan-jalan. Gak ada salahnya ngalah perkara-perkara fana. Kalau itu nilai tukernya lebih mahal, paham maksud saya? Karena apapun yang kita miliki di hidup ini, waktu kita itu semua akan mengalami depresiasi. Akan mengalami inflasi, depresiasi terutama. Jadi kalau saya punya uang segini, saya tukarkan sesuatu yang nilainya kekal. Wah saya mau. Kalau waktu sementara saya termasuk mengorbankan wishlist atau keinginanku untuk sesuatu yang nilainya kekal. Menyelamatkan seseorang, melayani, berada di CG. Mengajak seseorang untuk kenal Tuhan, mendoakan, saya mau tukarkan harta duniawi untuk perkara-perkara sorga. Makanya ada satu perumpamaan Yesus bagus sekali. Hal kerajaan sorga seperti seseorang yang menemukan harta di sebuah bidang tanah. Harta terpendam, hidden treasure. Lalu dia jual semua yang dia miliki untuk beli tanah itu demi dapat hartanya. Kadang-kadang kita jual waktu kita. Padahal itu berharga, itu berarti saya nggak bisa itu, nggak bisa ini. Tapi gara-gara apa? Gara-gara teman itu butuh didoakan. Wishlistku hangus. Karena masa mudaku pakai untuk melayani Tuhan. Saya pulang dari Jakarta ini nanti langsung akan khotbah ke anak-anak muda. Army of God Conference. Yel-yelnya gini. Anak-anak muda yang mendirikan gereja. Sangat gak menjual, tahu gak? Kalau Anda mau menjual, kasih DJ. Mau menjual untuk anak-anak muda supaya datang ke gereja, kasih yang fun-fun, lempar-lemparan apple pie kayak atau apa. Ya, sawat-sawatan pizza gitu ya. Mestinya gitu, semprot-semprotan kecap. Ini semua anak muda suruh datang ke sini nanti. Saya akan ajari, menikah memang karena cinta. Menikah memang karena cinta. Tapi menikah harus demi misi. Nanti bayangin mereka akan diajari begitu. Memang karena cinta, tapi demi misi. Anak-anak yang dituntut untuk memberi diri. Untuk mendirikan gereja-gereja setelah mereka lulus. Gak menjual, tapi ternyata tiketnya habis. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang-orang muda ini penuhi kekekalan, kalau ada Roh Kudus itu roh yang kekal. Mereka akan bisa melihat value of eternity. Nilai kekekalan itu tak bisa dibandingkan dengan even our youth. Masa muda saya itu hangus. Karena siapa? Karena Pastor Fuji. Saya kenal Tuhan umur 18 tahun. Hanguskan semuanya. Gak seperti anak-anak muda yang lain bisa lakukan dosa sembarangan. Enjoy life katanya. So what sih? So what apa artinya kalau saya suatu hari akan muda selama-lamanya? Muda di bumi itu hanya sekali. Kasih untuk misi. Muda di sorga itu forever selamanya. Jadi apa yang saya gak bisa lakukan zaman dulu, saya akan lakukan nanti. Benar.
Saya tuh punya banyak wishlist, kepingin gini, kepingin ini, kepingin skiing, kepingin gini, kepingin jet ski, kepingin water sport, kepingin gak bisa, gak apa-apa, semoga surga ada airnya. Buat apa kita di gereja kalau pikiran kita kecentok hanya di dunia ini? Go out and party. But if you know there is heaven and there is hell, kalau Anda tahu ada surga dan neraka, then come into church and seek eternity. Masuk dalam gereja dan temukan tujuan kekal hidupmu. Aneh ya, gereja kita itu ngomong yang begini, malah penuh. Anda tahu nggak, saya minta Anda untuk kuburkan mimpi Anda, gantikan dengan visi Tuhan. Kok masih datang, masih antri, ngapain sih? Apakah Anda datang ke gereja hari ini, Pastor Fuji kasih money? Enggak. Tapi karena Anda tahu di dalam hati Anda ada satu kekekalan, kata pengkhotbah. Dan Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Manusia tidak bisa membaca masa depannya, semua indah pada waktunya. Coba baca. Apa yang menarik Anda untuk antri lama-lama adalah karena I find ada sesuatu callingku dari sorga. Di tempat ini hari ini. Ada sesuatu yang sedot saya ke situ. Seperti ada magnet begini, ke sana. Kayaknya di video, di foto harus diulangi lagi. That's why you are here. Let me put into words, biarkan saya taruh dalam kalimat yang bisa Anda bawa pulang dan mengerti. Why you are here. Karena Anda mencari sesuatu yang kekal. Anda muak dan kesal dengan apa yang sifatnya monoton di luar hanya begitu-begitu. Aku mau sesuatu yang lebih tinggi. Karena di dalam diri Anda ada roh yang berseru dan berkata, there must be something more. Pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa haus lapar akan Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Setan tahu, nah celakanya ini. Makanya setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Makanya setan itu mau memastikan. You know, tahu nggak ada orang yang sakit karena setan, ditengking-tengking segala atau kelepasan. Tapi misi setan terbesar bukanlah memberimu penyakit atau membangkrutkan usahamu atau membuat amburadul porak-poranda rumah tangga. Bukan. Goal akhir agendamu takhirnya adalah kalau bisa Anda binasa. Karena dia tahu bahwa dia akan binasa. Setan itu menuju maut. Setan tidak bisa mati atau meninggal dunia. Kita tidak bisa bunuh roh jahat, tidak bisa. Mereka kekal. Tapi mereka itu maut nanti tujuannya. Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa apa-apa. Waktunya singkat dan dipersingkat oleh Tuhan. Dia mau bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau mau Anda tahu sifat setan seperti apa, lihat berita. Di sini terjadi penembakan. Dia yang stres loh, mau mati kok ngajak-ngajak orang. Dor. Itu sifat setan. Orang kalau kesurupan itu begitu. Kok enak, gua pergi sendiri. Saya bawa kamu. Setan itu akan bawa sebanyak mungkin orang. Makanya dia paling benci gereja yang memberitakan keselamatan. Dan gak berhenti sampai selamat. Mengelola talenta. Talenta dalam hal ini bukan uang atau waktu. Tapi manusia, aset Tuhan termahal. Dikelola menjadi soul winners. Menjadi penjala manusia. Menjadi murid Yesus. Menjadi rasul-rasul, itu paling benci. Makanya saya percaya setan juga benci gereja kita. Dan setan tidak suka itu. Dan kalau bisa dia masih mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau bisa. Karena itu salah satu produk setan yang paling gencar. Tapi memang tidak segampang itu diaplikasikan karena terlalu banyak rintangan bagi dia. Karena papa mama pasti jaga anaknya. Suami jaga istrinya dalam dunia Tuhan, dalam kerajaan Allah. Gereja itu memberikan covering rohani. Saling memuridkan, CGL-nya, pemimpin selnya mendoakan, berjaga-jaga atas jiwanya, kata Ibrani pemimpin itu, penjaga jiwa. Tambah susah. Tapi bukan berarti mustahil loh. Ada beberapa produk dosanya yang dia unggulkan, kalau dia dapat ini jackpot namanya. Setan itu juga mau cuan yang kecil-kecilan, mencuri namanya. Kalau dia bisa bunuh, dia bunuh. Tapi yang dia tergiur adalah membinasakan. Bedakan, setan mencuri, membunuh, membinasakan 3 level yang berbeda. Mencuri itu sesuatu. Dia mencuri damai sejahteramu. Dia mencuri kerukunan, tiba-tiba gegeran di rumah. Kalau setan lewat, tidak damai sebuah keluarga.
Sang suami ngomong gini, istri dapatnya lain. Kenapa kamu marah-marah? Lu pada gak marah? Udah daripada berdebat, mendingan diruntuhkan aja bahasa setan dengan berdoa bersama-sama. I think the best solution dalam konteks seperti itu adalah kita sembahyang bareng. Runtuh, setelah itu sudah gak lagi debat. Maksudnya apa, kenapa marah, sudah langsung di-solve sendiri. Kalau dengan doa. Jadi berdebat itu bukan cara. Kalau debat ujungnya menang-menangan, gak ada yang menang, semua kalah. Kalau setan lewat itu bisa terjadi gitu. Membunuh kalau bisa, beberapa orang mati prematur. Dengar ya, ada beberapa dosa yang mendatangkan maut. Salah satunya, saya sekarang akan sporadis saja bicara. Orang-orang yang ambil perjamuan kudus sembarangan. Itu bukan gini loh ya, sekali ambil langsung mati ya, enggak. Anda baca di Korintus, Paulus ajarkan gimana bergereja. Dalam tatanan gereja, anggaran dasar dan rumah tangganya, dia ajarkan pada jemaat di Korintus yang notabene agak kacau balau. Dia bilang, kalian tuh loh kalau perjamuan makan, perjamuan kudus itu dengan asal-asalan. Ya, bukan berarti kalau kita ambil perjamuan kudus, takut mendingan gak ngambil daripada mati. Tapi ada orang yang ambil perjamuan kudus itu main-main. Lah gak sekali langsung mati ya enggak. Tapi kalau dia begitu terus attitude-nya, perjamuan kudus sambil main-main, bukan bercanda saja ya. Tapi orang ini gak serius sama Yesus. Paling tidak kan harus ada segan dan sungkannya. Misalnya kalau dia masih punya simpanan. Ngambil perjamuan kudus itu kan ditantang untuk bertobat. Makanya itu orang Kristen di dalam jemaat tidak bisa gak bertobat lebih dari sebulan. Pasti dia melanggar perjamuan kudus, pasti itu. Makanya perjamuan kudus diadakan di gereja regularly, biasanya yang lumrah adalah sebulan sekali. Ada gereja yang lebih, ada gereja yang kurang. Pokoknya, kenapa perjamuan kudus diadakan? Ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita diperhadapkan dengan darah dan daging. Dan waktu kita ambil darah dan daging itu, kita punya dua pilihan. Satu, gak apa-apa Tuhan gak tahu kok. Apalagi beraninya datang sama simpenannya di gerejanya. Minum sama-sama. Hai darling, this is delicious. Apalagi kalau wine beneran. Ngambil 5 sekalian. Diminum. Hari itu Tuhan gak lihat dia sebagai perselingkuhan saja. Dia melihat dia sebagai kurang ajar. Kamu menginjak darahku. Sekali. Talak one, talak tuh. Bulan depan gitu lagi. Bulan depan. Jangan kaget. Tiba-tiba orang itu mengalami sesuatu. Alkitab katakan, Paulus ngomong begini. Tidak heran diantaramu. Ada yang mati sebelum waktu. Salah satu bentuk dosa mendatangkan maut adalah kurang ajar sama Tuhan dalam hadiratnya. Seperti setan yang jatuh dalam hadirat Allah. Kalau saya, ini juga gak bagus ya. Ini juga gak bagus. Kalau saya terpaksa harus terus dalam dosa, bukan terpaksa. Kalau itu pilihan saya, minimal tahu diri. Waktu kita pegang perjamuan kudus, gak berani ngambil. Itu paling tidak, orang berdosa yang sangat buruk dosanya, tapi masih ada sungkan sama Tuhan. Mendingan jadi orang dosa yang masih ada takut sama Tuhan, daripada orang dosa yang kurang ajar sama Tuhan. Paham maksud saya? Makanya di kisah para rasul pasal 1, di pasal awal kan dikatakan, mereka semua segan bergabung sama gereja, karena mereka ketakutan. Karena mereka dengar bagaimana para rasul berdoa, murid-murid itu goncangan terjadi. Gereja itu dulu mahal, gak murahan di mata masyarakat. Mereka tahu ketika orang-orang kanker datang didoakan itu sembuh. Dan mereka tahu kalau ada orang-orang yang ngawur, sehat datang bisa kanker. Loh, Tuhan itu yang mengambil kusta. Pernahkah Anda interview Miriam yang berani lawan otoritas sembrono sembarangan kena kusta? The God who takes away leprosy can impart leprosy. Allah yang mencabut vonisnya kusta bisa memberikan kusta. Bukan berarti penyakit dari Tuhan. Oh, kalau memang terpaksa harus berdosa, jangan ambil perjamuan kudus. Jangan ambil perjamuan kudus. Bukan berarti langsung kita mati. Saya dulu juga dalam sembronoan saya namanya anak muda. Saya dulu tuh sekolah di Singapura. Di Singapura saya suka ke satu gereja bule. Di daerah Dhoby Ghaut sana yang tahu. Saya paling suka, karena di Singapura dulu kan strict. Jadi saya dulu itu kalau mau minum alkohol gak bisa, saya umur 16. Saya di Singapura, ya udah kira-kira lah ya. Ya 16, umur 16 tahun. Gak bisa, underage. Jadi kalau saya mau minum alkohol, saya pergi ke gereja itu. Saya tahu minggu ketiga atau minggu keberapa dia perjamuan kudus itu wine-nya beneran. Saya ambil berapa? Ambil lagi. Berapa? Enak. Nggak mati tuh?
Ya, dalam kasih karunia Allah saya despair atau saya difuri sama Tuhan. Tapi kalau sekarang saya ngawur, pengetahuan saya telah bertambah, cari mati apa? Paham ini Bapak Ibu Saudara? Be very careful. Perjamuan kudus itu merayakan tubuh dan darah dan mendeklarasikan bahwa we are a church that honors you. Kita gereja yang menghormatimu. Tapi jangan sampai habis ini, kalau perjamuan kudus langsung gereja sepi. Pada ketakutan semua. Nanti megang perjamuan sambil gemetaran. Mati aku, nanti aku mati muda. Enggak juga. Tapi mengajari kepada kita bahwa kita itu sama Tuhan harus ada rasa segan. Kalau memang belum siap untuk bertobat ya, paling tidak jangan menginjak darah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Dosa mendatangkan maut, tapi lebih celaka itu yang binasa. Mencuri, membunuh. Mungkin orang itu bisa mati, tapi orang itu, ya mungkinkah dia tetap masuk surga? Mungkin saja. Setelah dia begitu, mungkin masuk surga dijitak malaikat sedikit. Kamu ini loh. Iya, tapi tetap diterima Tuhan. Tapi yang ketiga ini sudah yang membinasakan. Iblis sedang mencuri, membunuh, membinasakan. Yang membinasakan ini yang agak bahaya. Yang membinasakan ini nggak ada obatnya. Ini bukan bicara tentang mati yang mendatangkan kematian di bumi saja. Tapi ini maut yang so pasti masuk neraka. Ini so pasti masuk neraka. Saya kasih contoh aja, simple-simple ya. Yesus kan dibangkitkan, betul ya? Anda tahu nggak? Ada dua tipe orang penghujat Roh Kudus. Meskipun kata menghujat Roh Kudus ini Tuhan Yesus sudah berikan kepada orang Farisi ahli Taurat yang menyebut dia itu punya Belzebul. Atau dengan pangeran setan, dengan raja setan dia mengusir setan. Tuhan berkata begini, kamu gak suka sama saya gak apa-apa, tapi kamu jangan menyebut pekerjaan Roh Kudus lakukan sesuatu itu kamu bilang dia itu yang bekerja itu setan. Itu sama dengan kamu menuduh bahwa Allah itu iblis. Kamu hati-hati, Tuhan tuh ngomong sama orang Farisi. Kamu lebih baik hati-hati, bukan berarti langsung divonis ya. Karena Yesus tetap ada pelayanannya di bumi waktu itu terus berkhotbah termasuk terhadap mereka. Kecaman pedas Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat itu tujuannya bukan untuk rasan-rasan. Tujuannya adalah ditujukan ke mereka untuk bertobat. Jadi termasuk menghujat Roh Kudus pun gak langsung instan, sekali langsung tanpa ampun, enggak. Itu ada hubungannya dengan unsur waktu. Seperti Firaun itu loh. Tambah lama tambah susah tobatnya. Jadi Tuhan itu bukannya orang yang gak kenaan. Sekali aja sudah. Enggak loh, Yesus itu diolok-olok. Bukan lebih tepatnya difitnah, lebih tepatnya juga Yesus itu di label. Bahwa yang dia lakukan itu dia pakai roh setan. Pakai roh najis. Padahal itu Roh Kudus. Itu pun Yesus gak langsung skakmat berkata bye-bye lu. Yesus masih terus mengajari mereka, itu berarti masih ada kesempatan. Tetap loh ya, saya gak percaya menghujat Roh Kudus bisa sekali langsung gitu, enggak. Tapi ada seperti Firaunnya. Hatinya mengeraskan sampai titik di mana gak usah dibantu, hati itu tambah keras sendiri. Nah itu sudah bahaya, itu sudah autopilot. Nah, Yesus ngomong apa? Bagaimana mungkin kerajaan itu terpisah-pisah? Kalau memang begitu keadaannya, tentunya kerajaan setan sudah gak ada di dunia. Sudah gak ada pencobaan. Mana mungkin sih? Kalau kita mau kalahkan rampok rumah orang kan orang kuatnya harus diikat. Yesus begitu kan? Yesus berkata barang siapa menghujat anak manusia. Tuhan Yesus referensi mengacu pada dirinya sendiri. Masih bisa diampuni just because you do not understand me enough. I can understand that. I give you time. Kalau kamu tidak terlalu paham sama aku, kasih waktu. Tak kenal maka tak sayang kan. Tapi kalau kamu sudah menyelidiki, sudah survei dan riset pekerjaanku, pelayanan dan buahnya, dan kamu masih sebut itu roh setan. Yang kamu hujat bukan anak manusia, tapi Roh Kudus yang beroperasi dan bekerja. Barang siapa menghujat Roh Kudus, tiada ampun bagi dia melakukan dosa yang kekal.